Mahal, Bastoni diminati dua raksasa Eropa, Inter patok harga selangit. Dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Manchester City dikabarkan tertarik untuk merekrut bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni di musim panas 2024 ini. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio pada tengah pekan ini tampak sibuk menghadiri dua pertandingan Liga Champions. Ausilio mendarat di Barcelona pada hari Rabu, 17 April 2024, untuk menyaksikan pertandingan Blaugrana melawan Paris Saint-Germain. Dia kemudian menuju ke Manchester untuk menyaksikan duel Citizens melawan Real Madrid. Dalam dua turnya tersebut, Ausilio dikabarkan melakukan pembicaraan transfer dan menjajaki peluang pasar. Selain itu, menurut laporan dari Tuttosport via FC Internews, bahwa pembicaraan tersebut juga melibatkan Bastoni. Pelatih Man City, Pep Guardiola sangat mengagumi bek berusia 24 tahun itu. Begitu juga dengan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti yang ingin memboyong Bastoni ke ibu kota Spanyol. Namun, Inter tidak ingin kehilangan Bastoni kecuali mereka menerima tawaran yang benar-benar menguntungkan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah 80 juta euro. Begitu juga dengan Marcus Thuram yang dikabarkan menjadi target transfer Paris Saint-Germain, PSG, sebagai kemungkinan pengganti Kylian Mbappe. Bastoni kini menjadi salah satu bek paling dicari di Eropa berkat performanya yang mengesankan di Serie A. Musim depan Inter cuma akan lepas satu bintang. Inter mempertahankan inti dari tim setelah musim ini, tapi bisa saja mengorbankan salah satu pemain bintang untuk mendanai pergerakan di bursa transfer. Dan menurut laporan Il Giorno nama yang paling mungkin dibiarkan pergi adalah Denzel Dumfries. Nerazzurri melakukan perubahan drastis pada skuad musim panas lalu, dengan 12 pemain baru bergabung ke tim utama. Apalagi, beberapa pemain veteran hengkang setelah kontraknya habis, sedangkan Andre Onana dan Marcelo Brozovic dijual karena peluang pasar. Musim panas berikutnya akan lebih tenang. Tidak ada keharusan tim menjual pemain penting lainnya, dan hanya dalam kondisi tertentu Nerazzurri akan melakukannya. Sumber tersebut menjelaskan, Giuseppe Marotta dan kawan-kawannya ingin mempertahankan inti skuadnya. Sejauh ini Inter sudah mengamankan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Pemain Polandia dan Iran akan bergabung sebagai agen bebas setelah kontrak mereka dengan klub masing-masing berakhir. Sumber tersebut secara spesifik menyebut Stefano Sensi, Davy Klaassen, dan Juan Cuadrado, yang dibiarkan pergi secara cuma-cuma. Perpanjangan kontrak Lautaro, tak ada masalah. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dilaporkan akan menandatangani kontrak baru setelah Nerazzurri memastikan gelar Scudetto pada musim 2023-24 ini. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908, bahwa pemilik Inter, Suning telah memberikan persetujuan mereka terhadap permintaan gaji yang tinggi dari Lautaro Martinez dalam kontrak barunya, setidaknya berdasarkan parameter Inter saat ini. Agen Lautaro, Alejandro Camano telah melakukan pembicaraan dengan manajemen klub selama beberapa waktu. Kedua pihak selalu menegaskan bahwa negosiasi pembaruan kontrak berjalan dengan lancar. Namun, semakin banyak penggemar Nerazzurri yang sudah tidak sabar dengan penundaan tersebut. Namun menurut La Gazzetta dello Sport, bahwa penandatanganan kontrak baru bisa segera dilakukan. Setelah Inter memastikan gelar Serie A, Lautaro langsung menandatangani kontrak baru hingga Juni 2029. Gaji barunya akan mencapai 9 juta euro net per musim, termasuk bonus. Namun untuk saat ini, pemain asal Argentina itu tengah fokus dan bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya di lapangan. Dia akan berusaha memimpin Nerazzurri meraih kemenangan atas Milan pada Selasa, 23 April 2024,
demi memastikan gelar Scudetto ke-20 klub sekaligus menyematkan bintang kedua di logo mereka. Siapa pemain paling usil di ruang ganti Inter? Hakan Calhanoglu membahas berbagai topik dalam sebuah wawancara baru, termasuk lawan terberat yang dia hadapi dalam karirnya sejauh ini. Pemain berusia 30 tahun itu mengidentifikasi mantan striker Barcelona dan Paris Saint-Germain, Neymar sebagai pemain yang paling sulit untuk dijaga. Lawan terberatku? Saya harus mengatakan Neymar, kata pemain tim nasional Turki dalam wawancaranya dengan Gli Autogol. Di sisi lain, ia menyebut rekan senegaranya Arda Turan sebagai rekan setim terkuatnya yang pernah ada. Tidak mudah untuk memilih satu. Saya akan mengambil semua rekan satu tim saya. Tapi kalau harus pilih salah satu, saya pilih Arda Turan. Dia adalah kapten saya di Turki ketika saya masih muda. Calhanoglu juga mengungkapkan Marco Arnautovic, Nicolo Barella dan Marcus sebagai pembuat onar terbesar di grup. Pengacau terbesar yang kami miliki di ruang ganti adalah Barella, Thuram, dan Arnautovic. Berkat mereka, kami selalu tertawa. Regista tampil sempurna dari titik penalti sejak bergabung dengan Inter pada tahun 2021. Namun jika harus menepi, dia akan memilih Arnautovic sebagai penggantinya. Saya akan memilih Arnautovic. Dia hebat dalam adu penalti. Program Gli Autogol terkenal karena sikapnya yang periang, jadi mereka mencoba memprovokasi Calhanoglu dengan main-main atas pernyataan masa lalunya tentang menjadi regista terbaik di dunia. Kapan saya akan memenangkan Ballon d'Or? Tidak ada tanggal tertentu. Saya tidak mengatakan saya akan memenangkan Ballon d'Or, namun saya menyatakan bahwa pada periode itu, saya merasa menjadi regista terbaik di dunia. Tetapi saya menyadari ada pemain kuat lainnya di luar sana. Hakan juga memilih tim 5 lawan idealnya dari generasi sekarang. Dia memilih rekan setimnya di Inter, Barella dan Mkhitaryan di lini tengah. Tanpa membuat marah siapapun, saya akan mengatakan Szczęsny sebagai penjaga gawang. Sebagai bek, saya akan memilih Van Dijk, Barella di lini tengah, Mkhitaryan, dan Mbappe di lini depan. Terakhir, sang gelandang diminta untuk membentuk pemain Inter yang sempurna sambil memilih atribut individu dari rekan satu timnya. Pemain Inter yang sempurna akan memiliki fisik seperti Frattesi, kecepatan Buchanan, dan teknik Mkhitaryan.